Hai, saya Syukur Toha Prasetyo dengan nomor induk 200311100124 dari kelas Agroteknologi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi serangga, yakni khususnya pada hewan capung. Capung atau Odonata merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam jenis insekta atau serangga. Seperti pada serangga umumnya, capung juga memiliki 3 bagian. Yang pertama tentunya kepala atau caput, yang kedua bagian dada atau toraks, terus yang terakhir yang ketiga yakni bagian parut atau abdomen. Sebelum kita tahu lebih lanjut tentang bagian-bagian tubuh pada hewan capung ini, saya akan mengulas sedikit tentang alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, kita memerlukan cutter. Yang kedua, pinset atau pengganti. Terus yang ketiga, cawan Petri atau penggantinya. Terus bahan yang digunakan yakni berupa capung. Untuk mengetahui bagian-bagian dari capung tadi, capung tersebut dipisah atau dipotong menggunakan cutter menjadi 3 bagian utama. Yang pertama kepala atau caput, yang kedua dada atau toraks, terus yang ketiga perut atau abdomen. Tiap-tiap bagian ini memiliki masing-masing bagian tersendiri dan tentunya juga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama merupakan kepala capung atau caput. Kepala capung terdiri dari 2 pasang mata tunggal, kemudian antena dan bibir. Pada mata ini terdiri dari lensa-lensa kecil atau mata kecil, disebut juga dengan omatidum. Terus kemudian di antara kedua mata ini terdapat antena yang kecil halus seperti benang. Fungsinya sebagai pengindra, dapat juga berfungsi untuk mendeteksi sentuhan, pergerakan udara, suhu, getaran, bau, serta rasa. Terus kemudian terdapat bagian bibir. Bagian bibir capung terdiri dari 4 bagian lagi. Yang pertama labrum, ini letaknya paling depan, berfungsi untuk memasukkan makanan ke mulut. Kemudian yang kedua mandibel atau dikenal juga sebagai rongga, fungsinya untuk mengunyah, memotong dan melunakkan makanan. Terus di belakang mandibel terdapat maksila yang berfungsi untuk membantu mengambil makanan. Terus bagian paling belakang ini bernama labium, berfungsi untuk membuka dan menutup mulut. Bagian selanjutnya yakni toraks atau dada. Pada dada capung terdapat kaki, kemudian sayap. Terus pada dadanya ini terbagi menjadi 3 ruas. Yang pertama prototoraks, yang kedua mesotoraks, yang ketiga metatoraks. Yang masing-masing ruas tadi terdapat sepasang kaki. Nah, ini kan kakinya ada 3 pasang, yang berarti yang ini sepasang kaki ini terdapat pada bagian prototoraks. Terus kemudian yang sepasang kaki kedua terdapat pada mesotoraks, sedangkan sepasang kaki 3 terdapat pada metatoraks. Nah, fungsinya prototoraks ini sebagai dudukan untuk 1 pasang tungkai kaki depan. Kemudian yang mesotoraks atau kaki ruas dada bagian tengah berfungsi dudukan 1 pasang tungkai tengah atau 1 pasang sayap depan. Terus yang ruas belakang
Metatoraks berfungsi sebagai dudukan satu pasang tungkai belakang dan satu pasang sayap belakang. Kaki capung berdasarkan fungsinya termasuk dalam tipe raptorial, yakni kaki yang dipergunakan untuk berdiri dan mendapatkan mangsa. Sayap capung terdapat 2 pasang atau 4. Sayap ini memiliki tampilan transparan, bentuknya khas, lonjong, memanjang atau memanjang, dan kadang-kadang berwarna menarik, ada yang oranye, biru, dan sebagainya. Bagian yang ketiga yakni abdomen atau perut. Pada bagian perut capung ini terdiri dari ruas-ruas, kurang lebih sekitar 10 ruas, yang berfungsi untuk membantu keluar masuknya udara. Kemudian pada bagian belakang abdomen terdapat genital sekunder yang menjadi alat reproduksi untuk netting dan berkembang biak. Pada capung jantan terdapat anal appendage, sedangkan pada capung betina terdapat yang namanya ovipositor. Kesimpulannya, capung merupakan jenis serangga yang memiliki 3 ruas bagian tubuh. Yang pertama, kepala atau caput. Yang kedua, dada atau toraks. Yang ketiga, perut atau abdomen. Dan tiap-tiap dari bagian yang telah saya sebutkan tadi, terdapat beberapa bagian lagi. Misalnya pada kepala terdapat mata, antena, dan bibir. Kemudian pada dada terdapat sayap, kaki, dan ruas-ruas dada. Kemudian pada abdomen terdapat ruas-ruas dan bagian belakang yang khusus untuk alat reproduksi dan netting. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi serangga capung. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum berikutnya.